Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk membacakan pemenang dari Lomba Desain Batik dengan tema Perempuan dan Rempah Indonesia. Kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan raih penghargaan atau pemenang lomba peraih penghargaan khusus untuk kreativitas atas nama Dewi Ananingrum dari Yogyakarta dengan karya berjudul Perempuan dan Rempah Nusantara. Ibu Nur Aini Hanifah Putri dari Surakarta. Baik, silakan untuk maju ke depan. Dengan karya berjudul Ceplok Jamrut Katulistiwa. Penghargaan karya terpilih 3 atas nama Ibu Diah Kumalasari dari Semarang dengan karya berjudul Rempah sebagai warisan budaya yang mensejahterakan kehidupan jasmani dan rohani Indonesia. Hadirin yang kami hormati, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Inilah dia para pemenang dan juga penerima penghargaan dari kreativitas dan juga lomba dari desain batik nasional persembahan dari KPP RI. Kami persilakan kepada peraih karya terpilih untuk kembali ke tempat dan kami mohon kepada yang terhormat Ketua DPR RI untuk tetap berada di atas panggung berfoto. Lomba desain batik dengan tema Perempuan dan Rempah Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kami undang sekali lagi Ibu, mohon berkenan Wakil Direktur Juru Foto untuk mengabadikan momen bersama. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Ini acara sudah beberapa bulan direncanakan, laporannya kayak begitu. Cuman kemudian Omikron lah, inilah sampai akhirnya ditetapkan bagaimana kalau sebelum untuk saat penutupan masa sidang DPR. Tadi juga beberapa teman yang sudah merencanakan atau menyiapkan kegiatan ini tiba-tiba sakit karena memang kondisinya pada sekarang ini sedang tidak menentu, yang kemudian merasa kurang enak badan atau katanya flu tiba-tiba nanti positif, jadi semuanya parno lah gitu. Tapi ya itu kita harus sama-sama jaga protokol kesehatan. Walaupun niatnya itu dari kita semua adalah mendukung UMKM batik, memang agak susah sekarang, agak susah karena ya itu situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Tadi juga saya keluar dari ruang paripurna, turun Ibu Dewi Asmara langsung menyampaikan memang ini pengrajinnya tidak terlalu banyak karena situasi yang tidak memungkinkan. Saya oh iya memang itu juga, biasanya kan banyak, ini sedikit tapi alhamdulillah masih bisa terlaksana. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita bicara tentang batik, sesungguhnya kita sedang bicara tentang karya adiluhung, karya yang bernilai tinggi dari kebudayaan atau peradaban Indonesia yang sudah ditekuni oleh orang Indonesia secara menurun. Jadi kita bicara batik, maka kita sebenarnya bukan hanya bicara tentang selembar kain atau pakaian yang dilukis dengan motif. Batik adalah bagian dari keunikan budaya Indonesia, bagian dari jati diri orang Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan. Batik adalah salah satu wujud nyata dari apa yang Presiden Soekarno sampaikan, bahwa kita perlu berkepribadian secara kebudayaan. Batik sudah menjadi kebanggaan Indonesia di tingkat dunia. Batik Indonesia sudah mendapat pengakuan dunia, tepatnya oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda yang kemudian sudah kita tetapkan setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Ini adalah bagian dari gotong royong besar kita untuk melestarikan batik Indonesia, serta bagaimana kita semua turut memajukan kebudayaan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan perempuan-perempuan di parlemen
supaya terus menjadi pelopor kemajuan budaya Indonesia. Bukan hanya batik, tapi seluruh kain ataupun kebudayaan Indonesia yang bisa kita pergunakan, bisa kita pakai, bisa kita lestarikan, dan tentu saja kita jaga sebagai warisan budaya yang memang milik Indonesia. Karena sekarang ini banyak sekali kalau kita nggak patenkan barang-barang Indonesia itu kemudian, atau budaya Indonesia itu kemudian diklaim milik negara lain. Inilah tugas kita untuk bisa ikut menjaga dan melestarikan apa yang menjadi budaya Indonesia. Bukan hanya cara berpakaian, tetapi juga bagaimana cara kita menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Karena budaya itu mencakup tata cara kita berbicara dan berperilaku, bukan hanya berpakaian. Jadi berpakaian itu atau berperilaku itu bukan hanya bajunya itu mahal atau mewah, tapi pas di kita, nyaman di kita, dan sesuai dengan kepribadian kita. Motif batik pun banyak sekali, saya pun sampai sekarang nggak hafal motif batik itu apa aja. Bahkan ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Itu kan mencerminkan bahwa banyak sekali macam perbedaan motif, tapi kemudian siapapun orang Indonesia mau pakai. Jadi bukan karena berasal dari Jawa Tengah kemudian cuma mau pakai batik Jawa Tengah aja, enggak. Kita mau pakai batik dari mana aja asal kita menyukainya, kita merasa nyaman. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena bangsa Indonesia itu kemudian disatukan oleh budaya, kemudian oleh Pancasila, oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga tentu saja mencerminkan bagaimana implementasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu dari cara berpakaian dan bagaimana kita menyukai motif-motif atau budaya dari Indonesia. Perempuan Indonesia atau anggota parlemen perempuan pun adalah perempuan yang harus bisa berkebudayaan. Tadi waktu saya datang selesai paripurna mau kembali ke ruangan saya karena saya harus hadir di acara ini, tadinya pimpinan DPR yang lain yang bapak-bapak itu udah Bu Ketua saya dampingi gitu. Ayo Pak, kita ikut Pak acaranya Pak, ini acara perempuan kampus parlemen perempuan. Tapi kemudian ada yang mengatakan, Pak ini acaranya ibu-ibu, jadi kayaknya ibu puan saja. Baru para pimpinan DPR yang lain, Bu katanya ini ibu-ibu aja Bu, jadi kita diwakili oleh ibu. Saya sampai pikir padahal kan kalau mau ikut juga acara ibu-ibu, acara kampus perempuan ya nggak apa-apa kan. Terus ya, tapi kemudian ya memang di sini memang banyaknya ibu-ibu, tapi ada juga